Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Alifil Ayun dari kelas TI 3B untuk mempresentasikan kuis 1 Sistem Informasi Manajemen. Untuk soal yang pertama yaitu, apakah perbedaan dari fakta, data, dan informasi? Sebelum melanjutkan ke pengertian, kita harus mengenal fakta berasal dari bahasa Latin yaitu factus. Fakta adalah segala sesuatu yang terperangkap oleh indera manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan benar atau tidaknya data tersebut telah terjadi. Fakta sering dihubungkan dengan yang pertama hasil pengamatan yang jujur yang diakui oleh pengamat yang diakui secara luas. Untuk yang kedua yaitu sesuatu yang nyata yang digunakan sebagai bahan interpretasi lanjutan. Untuk yang ketiga yaitu sesuatu yang dipercaya sebagai penyebab atau makna. Untuk yang kedua yaitu penjelasan mengenai data. Berdasarkan uraian beberapa ahli, dapat dikatakan bahwa data adalah fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti sehubungan dengan kenyataan. Itu bisa melengkapi simbol, gambar, angka, huruf yang menunjukkan ide, objek, maupun kondisi dari situasi tertentu yang didapatkan melalui observasi atau keterangan tentang sesuatu. Untuk klasifikasi data sendiri, yang pertama berdasarkan sifat data. Data kuantitatif yaitu data hasil dari untuk data kuantitatif yaitu data dari hasil kuesioner misalnya, dan untuk data kualitatif data hasil dari wawancara. Untuk yang kedua yaitu berdasarkan sumber data internal berasal dari faktor dalam dan data eksternal berasal dari luar data tersebut. Untuk yang ketiga yaitu berdasarkan cara memperolehnya. Data primer itu data yang didapatkan langsung dari narasumber. Untuk data sekunder yaitu data yang tidak didapatkan langsung maupun bisa dikatakan data tersebut bisa didapat dari jurnal maupun artikel. Untuk selanjutnya yaitu berdasarkan cakupan pengumpulannya. Untuk data sensus yaitu data yang didapatkan dari data yang telah didapatkan dari beberapa orang yang telah melakukan survei secara menyeluruh. Untuk data sampel yaitu hanya beberapa data saja yang diambil. Yang kelima yaitu berdasarkan dinamika data, data statis, data dinamis, dan semi dinamis. Untuk yang selanjutnya itu berdasarkan skala pengukuran yaitu data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk selanjutnya yaitu informasi. Informasi adalah suatu data yang diolah atau diproses sehingga menjadi suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerima informasi yang memiliki nilai yang bermanfaat. Nilai informasi yang pertama harus luas dan lengkap. Yang kedua yaitu ketelitian dan kecocokan. Data harus bersifat teliti dan cocok. Yang ketiga yaitu ketepatan waktu. Yang keempat yaitu kejelasan dan keluasan. Yang kelima yaitu data tersebut harus valid atau dapat dibuktikan. Untuk yang terakhir yaitu data tidak menimbulkan prasangka atau data tidak ambigu. Untuk yang selanjutnya soal yang kedua yaitu sebutkan 4 ciri atau kriteria informasi yang berkualitas. Pertama, data informasi harus lengkap dan dapat dipercaya. Jika informasi dihasilkan sebagian atau setengah-setengah akan mempengaruhi dalam mengambil suatu keputusan. Untuk yang kedua yaitu informasi harus relevan. Jika suatu informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian seharusnya juga diberikan ke orang yang bagian produksi maupun penjualan tersebut. Untuk yang ketiga yaitu informasi harus akurat. Informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Untuk yang keempat yaitu informasi harus tepat waktu. Informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan. Informasi tersebut tidak boleh ditunda, misalnya untuk ditunda keesokan harinya atau beberapa jam lagi. Menurut saya itu informasi harus tepat waktu. Untuk pertanyaan soal nomor 3, yaitu jelaskan keterkaitan sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi. Sistem informasi manajemen tidaklah lepas dari penggunaan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi menjadikan sistem informasi manajemen berjalan dengan lancar karena adanya saling keterkaitan antara pengelola organisasi dengan sistem teknologi informasi. Semakin berkembangnya teknologi informasi, maka akan semakin menunjang kemudahan dalam pengorganisasian dan manajemen suatu perusahaan. Teknologi informasi bisa mengantarkan informasi yang akurat dan tersusun secara baik. Contoh penerapan dari teknologi informasi ini sendiri yaitu yang pertama, Business Intelligence System.
Sistem informasi manajemen ini sering digunakan sebagai bahan pengambil keputusan bisnis dengan mengumpulkan atau mengintegrasi dan menganalisis data, sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang keempat yaitu, apa saja yang termasuk karakteristik dari sistem informasi manajemen? Yang pertama, sistem informasi manajemen beroperasi pada tugas-tugas yang terstruktur, yakni pada lingkungan yang telah mendefinisikan hal-hal berikut secara tegas dan jelas. Prosedur operasi aturan, pengambilan keputusan, dan arus informasi. Untuk yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya. Untuk yang ketiga yaitu menyediakan laporan dan kemudahan akses yang berguna untuk pengambilan keputusan tetapi tidak secara langsung, atau manajer menggunakan laporan dan informasi dan membuat kesimpulan tersendiri untuk melakukan pengambilan suatu keputusan. Untuk soal yang kelima yaitu, sistem informasi manajemen dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan piramida. Apakah yang dimaksud dengan bangunan piramida tersebut? Dalam bangunan piramida ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada di tingkat puncak, ada manajemen tingkat atas, untuk yang tingkat tengah terdapat manajemen tingkat menengah, untuk yang tingkat bawah terdapat manajemen tingkat bawah. Untuk manajemen tingkat atas sendiri diisi oleh direktur, wakil direktur, dan badan eksekutif lain. Untuk tingkat menengah sendiri yaitu kepala divisi dan kepala cabang. Untuk bagian bawah atau yang ketiga yaitu diisi dengan mandor maupun pengawas. Dalam sistem informasi manajemen seperti akuntansi, pemasaran, manajemen persediaan, personalia, distribusi, pembelian, kekayaan, analisis kredit, penelitian dan pengembangan, dan selanjutnya sistem informasi teknik didapatkan dari data transaksi. Data transaksi menginputkan sistem informasi manajemen lalu menginputnya berdasarkan ketiga bagian tersebut. Data informasi tersebut akan disalurkan ke manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah. Seperti yang telah dijelaskan tadi, mungkin akan saya ulang kembali. Pada lapisan bawah dapat diartikan sebagai manajemen tingkat bawah, yaitu pengendalian atau pengawasan terhadap operasional. Sumber-sumber informasi tersebut dapat diterima dan kemudian dilakukan pengendalian terhadap operasional tersebut. Untuk pada lapisan tingkat tengah yaitu terdapat manajemen tingkat menengah, maksudnya adalah sumber daya informasi untuk membantu dalam proses perencanaan dalam pengambilan keputusan kepala divisi maupun kepala cabang. Dan pada lapisan puncak adalah manajemen tingkat atas, yaitu sumber daya sistem informasi untuk mendukung suatu perencanaan dan perumusan kebijakan yang akan ditetapkan oleh badan eksekutif seperti direktur dan wakil direktur. Baik, mungkin sekian presentasi kuis sistem informasi manajemen kali ini dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.